Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta otomotif, jumpa lagi dengan kita Motor Edukasi Channel. Di video kali ini kami akan coba jelaskan secara singkat jalur pengertian dari sepeda motor dengan tipe DC CDI. Pada motor tipe DC CDI itu sumber arusnya itu biasanya dari baterai. Nah, kita lihatkan di sini, ya, dari aki. Kita harus memastikan aki atau baterai ini memiliki tegangan ataupun arus yang cukup. Yang pertama, kalau akinya normal, kita cek lagi ke bagian sekring, karena jalur selanjutnya itu menuju ke sekring. Ya, setelah sekring akan diteruskan menuju ke kunci kontak atau main switch. Kita lihat ke depan. Ya, ini kunci kontak. Di belakang itu ada soketnya yang pasti ya. Jadi dari sekring tadi diteruskan ke kunci kontak. Kalau kunci kontaknya kita on kan, ya seperti ini. Ya barangkali tadi juga bisa dilihat lampu dashboardnya itu kelihatan nyala. Artinya kunci kontaknya bisa di on kan. Nah, berarti ini sekarang statusnya tegangan dari aki sudah dialirkan menuju ke bagian yang membutuhkan. Salah satunya itu adalah menuju ke CDI karena kita membahas tentang pengapian. Nah, kita lihat CDI-nya sekarang. Ya, kebetulan CDI-nya berada di bagian belakang pada motor tipe ini. Arus dari kunci kontak sekarang sudah masuk ke CDI. Ya, ada satu lagi yang dibutuhkan oleh CDI yaitu sinyal. Nah, sinyal yang saya maksud itu adalah pulser. Posisinya itu berada di bagian spool ya, spool AC. Di situ ada pulsernya. Itu biasanya kabelnya berwarna biru garis kuning ya biasanya. Nah, kabel ini akan menuju ke CDI tadi, ya, masuk ke CDI menjadi sinyal. Nah, CDI ini juga membutuhkan ground atau massa ya. Nah, kalau massanya sudah masuk, arus dari kunci kontak sudah masuk, sinyal dari pulser juga sudah masuk. Sekarang CDI ini sudah bisa mengeluarkan arusnya, yaitu akan diteruskan menuju ke coil. Ya, ini coil. Jadi jalur kabelnya itu yang warna putih garis biru ini berasal dari CDI. Yang warna hitam garis putih ini adalah ground atau massa. Nah, sekarang arusnya itu akan diberikan oleh CDI menuju ke coil, lalu dilipat gandakan untuk diteruskan ke bagian kepalanya ini, kepala busi ya maksudnya, kop busi. Selanjutnya akan dikeluarkan nanti ke bagian busi ini. Ya. Oke, kita bisa tes kalau kita mau lihat apinya ataupun jalur keluarnya. Ini harus ditempelkan ke bagian ground ataupun massa. Ya, kalau hanya dipegang seperti ini tidak akan bisa keluar arusnya walaupun di starter atau di engkol. Jadi harus ditempelkan. Baru kita nyalakan lagi kontaknya. Lalu kita tekan starter atau engkolnya. Ya, di situ sudah bisa kita lihat adanya api yang muncul. Ya, jadi secara singkat jalur yang tadi kita jelaskan itulah jalur yang digunakan untuk sistem pengapian DC CDI. Jadi sederhana saja, saya coba uraikan sekali lagi untuk kesimpulannya. Dimulai dari aki, lalu diteruskan ke sekring, lalu diteruskan ke kunci kontak, lalu dari kunci kontak akan diteruskan ke CDI, lalu CDI akan menunggu sinyal dari pulser, lalu CDI juga akan mendapatkan massa dari rangka, diteruskan menuju ke coil, lalu coilnya akan meneruskan ke busi. Nah, jadi jalurnya seperti itu aja. Kalau itu semua kondisi normal, seharusnya busi ini bisa mengeluarkan apinya. Nah, jadi untuk penjelasan yang lebih rinci dan cara-cara pengecekannya akan kami coba uraikan di video kami yang berikutnya. Kita cukupkan dulu video kita kali ini dengan penjelasan singkat mengenai jalur pengapian pada sepeda motor. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.